Semangat pagi? Yes! Semangat pagi? Yes! Semangat pagi? Yes! NASA? Luar biasa! Kita semua? Pasti bisa! Oke, baik, selamat malam. Saya ucapkan terima kasih untuk para distributor NASA yang luar biasa yang telah menyiapkan meluangkan waktu untuk hadir untuk mendengarkan presentasi dari guru besar kita, Bapak Insinyur Purnama Putra Adi Nugroho, Crown Diamond Director. Pada kesempatan malam hari ini kita akan mengupas tuntas tentang potensi pasar produk kesehatan dan kosmetik NASA. Namun akan lebih detailnya akan disampaikan oleh guru besar kita, Bapak Insinyur Purnama Putra Adi Nugroho. Untuk selanjutnya saya mohon untuk semuanya bangkit berdiri dan kita sambut beliau. Kita panggil guru besar kita, Bapak Insinyur Purnama Putra Adi Nugroho, Crown Diamond Director. Terima kasih Mas Jaka. Baik Bapak Ibu, semangat pagi. Yes! Semangat pagi. Yes! NASA. Luar biasa! Anda. Pasti bisa! Tepuk tangan buat Anda semua. Baik Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya, malam ini kita akan membahas ya salah satu materi yang mungkin sangat bermanfaat untuk membangun keyakinan kita semua. Materi yang pertama adalah potensi pasar produk kesehatan dan kosmetik NASA. Sebelum saya mulai, saya mau bertanya kepada Anda. Menurut Anda, ya, untuk mendatangkan omset lebih menarik mana? Produk kesehatan atau produk kosmetik? Kosmetik ya? Setuju? Setuju ya? Ya oke. Kenapa produk kosmetik lebih menarik dan omsetnya lebih mudah diciptakan? Ya, kita akan bahas. Nah, kita pertama akan bahas tentang produk kesehatan, Bapak Ibu. Tapi sebelum itu, saya akan tampilkan fakta grafik seperti ini, ya. Yang biru tua ini, yang paling ini adalah produk kosmetik. Sedangkan yang biru muda, ya, yang ini, nah ini adalah produk pertanian atau agrokompleks. Sementara makanan kesehatan yang hitam kecoklatan ini, nah, artinya produk kosmetik dengan produk kesehatan jauh lebih mendatangkan omset produk kosmetik. Ini fakta, ya. 5 tahun terakhir dari tahun 2012 sampai 2016, faktanya produk kesehatan hanya di kisaran ini, yang coklat ini. Ini jumlah ya, ini omset. Omset sekian miliar, ya, 5 miliar, 10 miliar, 15 miliar, dan seterusnya. Ya, ke sana adalah tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima. Dan ternyata omsetnya ada di kosmetik ini jauh lebih tinggi dari produk apapun sebetulnya. Ya, tapi produk kesehatan sebetulnya potensinya juga bagus. Ini grafiknya. Naik terus dia juga. Nah, sekarang kita lihat mengapa kosmetik lebih mudah dan lebih banyak mendatangkan omset dibanding makanan kesehatan, meskipun potensi makanan kesehatan tidak kalah dengan kosmetik. Potensinya sebenarnya tidak kalah gede, tapi kenapa kok kalah dengan kosmetik? Ya, alasannya apa? Yang pertama, omset makanan kesehatan kita itu tergantung kepada kesadaran kesehatan masyarakat. Ya, coba Anda renungkan. Ya, kesehatan itu adalah kebutuhan yang sangat-sangat vital. Betul ya, setuju ya? Tetapi tidak emergensi. Kenapa tidak emergensi? Karena orang ketika sehat, dia tidak merasakan betapa pentingnya kesehatan. Betul enggak? Wah, suka begadang, merokok, ya, kemudian buka baju naik motor, ya, tidur di lantai, makan makanan yang tidak sehat. Saya makan yang tidak sehat, merokoknya kenceng, sehat itu? Nah, bukan seperti itu, ya. Karena dia memang belum pernah merasakan sakit. Sehingga ketika masih muda, masih sehat, ini dia tidak merasakan betapa pentingnya kesehatan. Ya, maka
biasanya orang membuang kesehatan mereka dengan hal-hal yang sebetulnya kadang-kala konyol, ya toh? Konyol, misalnya narkoba, kemudian makan makanan yang tidak sehat, merokok, banyak begadang, kurang istirahat dan sebagainya. Ya. Vital tapi tidak mendesak, tidak emergensi. Ya, itu. Nah, orang akan menyadari kesehatan tetapi seringkali sudah terlambat. Betul ya? Ketika orang sudah sentik-sentik, baru dia, kok kemarin aku merokok ya? Menyesal, tapi sudah sakratul maut. Ya, sudah sekarat baru sadar, aduh kok seperti ini ya. Nah, seperti itu. Termasuk saya, ini juga baru menyadari kerasa pentingnya kesehatan setelah umur 50 tahun lebih ini. Dulu ketika masih muda, wah begadang sampai jam 3 pagi, mengerjakan NASA, nggak punya puser dalam tanda kutip, nggak kena lelah, tidurnya 3 jam, 4 jam, tapi terus hanya memikirkan NASA. Ternyata itu tidak baik dalam tanda kutip ya, apa-apa itu harus seimbang. Nah, ketika saya mengalami serangan jantung, kena darah tinggi, baru kerasa betapa pentingnya kesehatan ini, bahkan melebihi harta. Apa gunanya saya punya banyak uang kaya tapi saya sakit-sakitan? Betul enggak? Nah, sekarang saya melihat cumi tepung, wah enak sekali, tapi nggak berani ngambil. Betul enggak? Lihat udang tepung, cumi, seafood, waduh. Nah, dulu waktu muda sepiring lewat. Sekarang paling satu pun mikir, ya toh? Nah, dulu belum bisa beli, apa-apa boleh makan. Sekarang waktunya bisa beli apa-apa, enggak boleh makan. Kan menyakitkan, tuh di sini sakitnya itu. Betul enggak? Karena saya mengalami hampir mati karena penyakit, karena jantung dan hipertensi. Hipertensi saya sudah di atas 200, 209, bawahnya 117. Pernah atasnya 191, bawahnya 130. Ini sudah hipertensi akut saya. Jadi saya sudah minum obat sekarang ya. Nah, baru di sini baru kerasa betapa vitalnya kesehatan itu. Ya, orang baru merasakan kesehatan ketika sudah mengalami sakit berat. Atau bahkan untung saya masih diberi kesadaran ketika saya masih bisa recovery. Coba suatu ketika tubuh kita sudah tidak mampu menyembuhkan dirinya sendiri, game over sudah. Pak Ardi tinggal nama doang. Gitu ya. Anda ikut KDI nggak ketemu saya, ikut SMP nggak ketemu saya, toh? Oh, iya. Amin. Nah, tenang, umur saya panjang nih. Gara-gara teman-teman, gara-gara NASA, umur saya panjang. Ya. Ya, jadi itu Bapak Ibu ya. Orang baru sadar kesehatan ketika sudah sakit, ketika dan luar biasa payahnya, itu ketika orang sudah terlambat menyadari. Banyak kan orang sudah terlambat menyadari ya. Sudah cuci darah seminggu, sudah 2 kali. Gulanya sudah sampai hang pengukurnya karena saking beratnya penyakit gulanya. Nah, seperti itu. Orang sudah terlambat menyadari, akhirnya ya mohon maaf ketika tubuh sudah tidak mampu menyembuhkan dirinya sendiri. Ya, kan ada self healing namanya. Tubuh menyembuhkan diri sendiri ketika nutrisinya cukup, seimbang, semua parameter untuk sehat dipenuhi, biasanya tubuh itu akan menyembuhkan dirinya sendiri. Ya, self healing akan merecovery. Maka ada orang bilang rumah sakit tercanggih di dunia ini adalah tubuh kita sendiri. Dia akan menyembuhkan dirinya sendiri manakala semua parameter dipenuhi. Ya makanan, ya istirahat, ya pikiran, ya dan sebagainya. Itu kalau dipenuhi, ya, maka tubuhnya akan menyembuhkan dirinya sendiri, merecovery dirinya sendiri. Ya. Nah, maka orang-orang yang punya penyakit komplikasi, gitu, makanya biasanya orang komplikasi itu diawali penyakit gula sama darah tinggi. Ya. Kalau penyakit gula itu diabetes mellitus ya, intinya ketika kita makan, ya, gini. Intinya begini Bapak Ibu. Nah, misalnya gini.
tubuh kita itu hanya mampu maksimal di sini untuk menyimpan kadar gula. Ya, maksimal ada di sini. Nah, ketika kita makan karbohidrat atau gula, mungkin sudah sampai sini. Betul ya? Kita makan sekian kalori nih. Kita sampai di sini. Lalu olahraga, berkegiatan, energinya dipakai kalorinya, sehingga setelah olahraga turun di sini mungkin. Betul ya? Ya, atau bahkan di bawahnya, di sini. Karena hobinya olahraga. Wah, kalau olahraga berat bisa turun sampai di sini. Tergantung energi yang dikeluarkan. Nah, setelah itu lapar lagi, betul? Nah, dia konsumsi lagi. Nah, sampai sini stop. Habis itu olahraga lagi. Dipakai lagi energinya. Entah jalan kaki atau apa kegiatan turun di sini. Suatu saat ada orang yang makan tapi tidak pernah olahraga. Makannya tidak banyak, tapi sering ngemil. Nah, di sini. Dia tidak olahraga. Mungkin turun sedikit karena orang hidup mesti mengeluarkan energi ya. Jalan kaki atau tidur pun, cuman bangun gini pun sudah energi ya. Turun sedikit, tapi sebelum turun banyak, dia udah makan lagi. Dari sini naik lagi. Nah, sampai sini. Dia tidak olahraga lagi. Turun sampai sini. Tapi turunnya cuma sedikit. Makan lagi, set sampai di atas batas maksimal ini. Nah, sampai batas maksimal, daya simpan tubuh tidak sanggup menyimpan lagi. Ya. Yang bertanggung jawab supaya bisa menjadi energi, glukosa ini menjadi energi, ini menjadi energi, ini menjadi energi. Nah, itu adalah yang bertanggung jawab adalah pankreas. Nah, organ kita namanya pankreas itu mengeluarkan hormon namanya insulin. Ya, insulin. Insulin itu tugasnya apa, Bapak Ibu? Mengubah gula darah menjadi gula sel, menjadi energi. Ya, dirubah. Ya, menjadi energi untuk bisa bergerak, bisa lari, bisa ini karena dirubah menjadi gula sel. Tetapi ketika sudah over, insulin tidak sanggup lagi, karena kemampuan insulin terbatas, kemampuannya hanya sampai di sini. Sudah sampai sini Anda nggak olahraga, naik lagi, nggak olahraga, naik lagi. Akhirnya gula darahnya tidak ada yang mampu mengubah menjadi gula sel. Dan itu yang mengotori tubuh kita. Nah, akibatnya apa? Pankreasnya terlalu bekerja berat. Kalau pankreasnya problem, hormon insulinnya tidak terhasilkan atau terganggu, lebih parah lagi. Kemampuan daya simpannya turun, tidak di sini, mungkin hanya di sini. Sehingga Anda makan dikit saja, Anda sudah kena gula, sudah. Karena rusak pankreasnya. Gitu ya. Nah, ketika kita sudah kena gula, kemampuan maksimal kita sudah terlewati, sehingga pankreas sudah tidak mampu menghasilkan insulin atau insulinnya sudah tidak lagi mampu mengubah gula darah menjadi gula sel, saat itulah kita kena penyakit namanya diabetes mellitus atau penyakit gula. Nah, ketika kena penyakit gula ini, darah kita tuh mengandung begitu banyak gula. Ya. Sehingga ketika air kencing kita juga mengandung banyak gula, karena yang menyaring darah kan ginjal. Maka orang diabetes itu kadang-kala buang air kecil dirubung semut itu air pipisnya. Dan gula itu media bakteri yang paling luar biasa. Sehingga ketika luka, banyak bakteri di situ, luka nggak sembuh-sembuh sampai amputasi. Betul enggak? Nah, darah ini karena banyak mengandung gula menjadi darah yang kotor sekali. Itu akan mempengaruhi semua organ tubuh, makanya komplikasi, ginjalnya nggak kuat, gagal ginjal. Mata nggak kuat, akhirnya buta. Maka orang diabetes itu bisa kena buta, bisa nggak melihat, bisa gagal ginjal, bisa macam-macam. Ya, termasuk hipertensi, ketika tekanannya tinggi, ginjalnya nggak kuat, bisa gagal ginjal. Ketika pembuluh darah di otak nggak kuat, pecah di otak atau bengkak di otak, kena stroke.
ketika yang nggak kuat tuh di mata, orang darah tinggi juga bisa buta. Bahkan bisa seketika langsung buta. Kalau gula masih agak proses, tapi kalau darah tinggi terlalu tinggi bisa pecah. Pembuluh darah di mata bisa buta dan memerah. Mengerikan Bapak Ibu yang namanya penyakit itu. Dan kita baru menyadari ketika sudah kena. Ketika masih sehat merasa, oh saya sehat, enggak apa-apa. Ya toh? Makan yang enggak sehat, oh enggak apa-apa, sekali-kali. Kan tidak tiap hari. Tapi yang tidak sehat itu ganti-ganti menunya, jadi setiap hari ada yang tidak sehat. Nah, sama saja toh ini. Kan begitu. Nah, makanya kenapa produk kesehatan itu omsetnya kalah bagus dengan kosmetik? Karena orang menunda, merasa tidak penting. Ya toh? Berani habis-habisin ketika sudah sekarat. Nah, jadi ketika sudah sekarat, penyembuhan lebih baik preventif daripada kuratif. Preventif itu mencegah. Kalau kuratif itu sudah sakit baru menyembuhkan. Biayanya lebih mahal, badannya lebih menyakitkan. Tapi kalau preventif, biayanya lebih murah, badan tetap enak, karena tidak mengalami sakit. Maka lebih baik preventif, bukan kuratif. Nah, masyarakat untuk preventif ini yang masih payah. Kuratif biasanya, baru sakit baru bingung cari obatnya. Berapapun dibayar. Ya, saya tuh punya teman dokter ya di Jakarta, dokter spesialis peneliti dan sebagainya. Dia punya teman, ya, temannya ini seorang pejabat, istri seorang pejabat. Dia sakit kanker. Dia tidak mau di Indonesia, katanya tidak capable. Wah, seperti itu. Padahal dokter-dokter kita hebat. Cuman mungkin karena brandingnya aja kalah dan sebagainya. Ya, memang ada dokter-dokter kita yang memang tidak berkualitas juga ada, sudah otomatis. Tapi branding ini kan membuat orang-orang tidak mau berobat di Indonesia. Akhirnya berobat di Cina. Ya, ini tidak perlu dioperasi. Karena dokter Indonesia bilang operasi, dia nggak berani, nggak mau, dia ke Cina tanpa operasi, hanya pakai herbal. Sembuh. Tapi ternyata kambuh lagi setelah 5 tahun. Lebih parah, harus diambil. Menghabiskan biaya total dari awal 20 miliar. Dan hasilnya apa? Tetap meninggal. Padahal di Indonesia itu banyak cara sembuh dari kanker, betul nggak? Banyak caranya. Dokter-dokter, ahli terapi dan sebagainya banyak sekali yang tidak kalah dengan di Cina sana. Ya, cuman kita kadang-kala kalah branding. Trust-nya masyarakat kita kurang terhadap sistem kesehatan di Indonesia. Ya, ini teman saya dokter ini mengupas tuntas tentang itu. Ya, maka dia punya buku, saya lupa judulnya, Nutrisi Surgawi. Ya, Nutrisi Surgawi. Beliau ingin ketemu saya, mau ngajak bicara, mau ngajak kerjasama, entah apa kerjasama apa. Belum sempat saya menemui beliau. Memang orang hebat ya. Nah, Bapak Ibu, itu yang membuat produk kesehatan kalah dengan kosmetik. Ya. Nah, Bapak Ibu harus tahu perbedaan antara usia sel dengan usia lahir. Ya. Bisa jadi orang usia lahirnya 50 tahun, tapi setelah dicek dengan True Age Scanner, ya, alat untuk ngecek usia sel, mungkin usianya baru 30 tahun. Ya, usia lahir 50 tahun, tapi begitu dicek sel-selnya, dia sehat sekali. Ya, dia usia selnya sama dengan orang yang usianya 30. Tapi ada yang usianya 40 tahun, usia lahir, tapi setelah dicek dengan True Age Scanner, dia usianya 80 tahun. Ada, serius. Saya pernah ngecek ya, ketika saya sakit, waktu itu usia saya 43 tahun. Saya cek True Age Scanner. Hasilnya umur berapa? Usia lahir saya itu 43 tahun. 42-43. Ketika dicek usia saya 67 tahun. Ketika kena darah tinggi dan jantung itu. Lalu ada peserta lain True Age Scanner. Masih muda, sekitar 36 tahun. Begitu dicek usia selnya 90 tahun. Yang ngecek kaget, wih. Lalu dibawa ke ruangan
sendiri, terus di situ kan enggak boleh ke terus ngobrol secara pribadi. Bapak punya keluhan apa? Saya kena penyakit AIDS. Ternyata dia kena penyakit AIDS. Usianya 90 tahun. Padahal baru 36 tahun. Ada juga yang periksa, usianya baru 30-an sekian. Di throat scanner usianya 80 tahun. Itu juga mengagetkan juga, dibawa ke ruangan ditanya. Ternyata dia kena gula akut, diabetes mellitus. Nah, jadi Bapak Ibu, makanya sekarang itu seringkali ada orang tua bilang, kamu itu masih muda, aku ini yang tua lah, nanti dulu. Tua kan usia lahirnya. Nah, usia asalnya kamu remaja, aku sudah tua gitu loh. Betul kan? Ya, seperti itu. Nah, ini usia sel. Ya. Kalau umur enggak mungkin dimudahkan, umur lahir, ya toh? Tapi kalau ini bisa dimudahkan. Ya. Waktu itu saya tahu begitu, sakit itu kan saya daya juangnya tinggi untuk menjaga kesehatan. Setelah tahu itu, saya pentingnya kesehatan, makanya apa-apa saya jaga betul sekarang. Olahraga saya jaga betul, nutrisi saya jaga betul, istirahat saya betul. Tadi kecapean saya harus istirahat, benar ya Mas Bang? Baru jam 6 tadi saya bangun, karena dari kemarin saya nggak istirahat. Nah tadi aku harus tidur nih, kalau enggak bahaya nih. Baru jam 6 bangun, mandi, nyiapin materi untuk Anda semua. Nah, saya kapan ya, sekitar usia 47 kalau enggak salah, 47, 48, saya cek lagi. Tapi setelah saya jaga betul kesehatan, makanannya dan seterusnya saya perhatikan, saya cek lagi dengan throat scanner, ternyata usia sel saya lebih muda, 36 tahun. Yes. Waktu itu, kalau sekarang saya enggak tahu. Tapi saya udah 52 tahun ini kok nada-nadanya kemarin badminton 3 set masih berani. Nah, artinya usia sel saya semoga muda. Belum saya cek lagi. Nah, ini usia sel. Jadi Bapak Ibu harus menyadarkan kepada teman-teman masyarakat di sekitar Anda bahwa usia itu ada 2, usia lahir dan usia sel. Nah, tolong dicek usia sel Anda berapa. Kalau ternyata lebih tua dibandingkan usia lahir Anda, berarti ada masalah dengan kesehatan Anda. Usahakan usia sel lebih muda daripada usia lahir. Seperti Pak Purwo ini saya yakin beliau lebih muda ini. Serius, beliau sudah 57, 58, saya yakin beliau. Betul kan? 37, ya kan? Lebih muda loh. Bisa jadi saya cek saya lebih tua dibanding Pak. Nanti manggil saya Mbah lo ya. Kalau sekarang Mbah Plen. Loh Pak Purwo ini kalau minum lesitin 1 botol lewat Pak. Nggak pakai sendok, ukurannya blok ini udah. Oh serius, boleh tanya. Iya, nggak pakai sendok lagi udah. Pokoknya berapa ceguan gitu aja Pak ya. Gitu. Iya serius. Nah, throat scannernya 30 berapa? 37. Nah, ini sudah layak. Istri masih itu, Pak? Oh ya, sudah aman. Ya. Baik, kita lanjut ya, Bapak Ibu ya. Ini usia sel. Berapa usia sel Anda sesungguhnya ini pakai throat scanner. Ya. Nah, Bapak Ibu, untuk bisa sehat, memudahkan usia sel kita bisa melakukan beberapa cara. Yang pertama adalah pola istirahat Anda. Ya. Ketika kita malam itu tidur, itu mengalami yang namanya detoksifikasi. Racun-racun dikeluarkan. Self healing terjadi ketika kita tidur. Ketika kita istirahat itu optimal. Tubuh kita akan menyembuhkan dirinya sendiri ketika kita tidur. Itu paling maksimal. Dan tidur yang benar itu kurang lebih 6 jam pulas. Nah, tidak termasuk ngelamunnya. Ya. Jadi kalau Anda ngelamunnya setengah jam baru les gini, nah jam 10 tidur, lesnya setengah 11, nah berarti Anda setengah 5 bangun. Ya, lesnya. Tahu ya lesnya itu artinya tidur nyenyaknya itu 6 jam. Ya. Nah, jadi kalau Anda banyak pikiran, ngelamunnya 2 jam, beda cerita.
Tidur jam 10, ya toh, jam 12 baru les, jam 6 baru bangun. Itu yang benar. Ya. Orang kalau tidur les lebih dari 6 jam umurnya lebih pendek. Lebih parah lagi kalau kurang dari 6 jam. Itu usianya lebih pendek, lebih mudah terserang penyakit. Dan itu risetnya ada. Kita tidak akan bahas malam ini, tapi yang pasti intinya tidur pulas itu kurang lebih di angka 6 jam di luar ngalamunnya. Ya, melamunnya, ya, 6 jam. Kurang dari 6 jam ini jauh lebih berbahaya. Ya, lebih dari 6 jam juga berbahaya. Ya, penyakitnya bisa macam-macam. Usianya lebih pendek, paling pendek kalau kurang tidur. Ya, lebih paling pendek. Kemudian agak panjang dikit kalau kebanyakan tidur. Yang paling ideal itu adalah tidur 6 jam. Lesnya. Ya, tapi juga olahraganya yang harus cukup. Ya. Nah, ini pola istirahat. Ya. Tidur sebaiknya malam. Karena apa? Karena malam itu waktunya istirahat. Ya. Malam itu, kenapa harus malam tidur? Pertimbangannya satu. Kita itu butuh sinar matahari. Sinar matahari adanya waktu kapan? Nah, siang, malam tidak ada. Kalau kita nggak pernah tidur malam, tidurnya siang terus, nggak pernah ketemu matahari, ini parah ini sudah. Nah, usianya super pendek itu nanti. Kemudian yang kedua, tanaman itu mengeluarkan oksigen ketika siang hari. Dia mengeluarkan CO2 ketika malam hari. Kita hidup butuh oksigen tuh di siang hari lebih banyak karena kita berkegiatan, betul? Ya, acara kantor kan umumnya kan pagi, tidak ada. Kamu berangkat kantor jam berapa? Jam 8 malam sampai jam 5 pagi. Jarang, kecuali satpam. Ya, Pak tentara, mungkin ya, kalau baru kondisi darurat, ya, harus jaga keamanan, nggak pernah tidur malah. Ini yang paling berat jadi aparat tuh kurang tidurnya itu loh, kadang nggak bisa teratur. Nah, itu siang hari itu mengeluarkan oksigen. Tanaman, alge di lautan, itu di lautan itu kan banyak tumbuhan alge, dia mengeluarkan oksigen di siang hari. Makanya kalau orang sakit paru-paru itu kadang di pantai. Kadang dulu saya tanya, ngapain sih kok di pantai? Oh, ternyata di pantai itu kalau mulai pagi oksigen keluar. Oksigen. Nah, coba kalau Anda malam tidak tidur, yang Anda hirup kebanyakan CO2, bukan oksigen. Ya kan? Karena Anda tidurnya siang. Nah, malam keluyuran. Nah, itu menjadi tidak sehat. Tapi kalau kita tidurnya malam, kebutuhan oksigen kita sedikit karena tidur, begitu bangun pagi, oksigen melimpah, Anda berkegiatan. Sinar matahari juga melimpah, sehat. Percaya sama saya. Nah, kalau malam harus tidur. Nah, idealnya jam 10 sampai jam 5 pagi, itu sudah plus ngalamun, itu sudah. Itu ideal itu. Sudah ideal, ya. Ya, kalau setengah 10, setengah 5. Nah, itu juga ideal. Jam tidur paling mantap di situ. Ya, self healingnya, recovery-nya akan terjadi. Detoksifikasi, pengeluaran racun-racun dalam tubuh itu ada saat Anda tidur. Itu optimal. Ya, itu pola istirahat. Kemudian pola makan. Nah, pola makan itu menganut pola gizi berimbang, lengkap dan berimbang. Nah, kebutuhan manusia ini kalau bisa jangan terlalu berlebihan, komplit dan takarannya pas, gitu ya. Komplit takarannya pas. Kalau hanya asal kenyang keliru. Sudah makan? Oh sudah 4 kali. Makan apa? Nasi doang. Waduh. Nasi doang. Organik enggak? Oh enggak, raskin. Wah, lebih parah lagi. Wah, raskin itu beras dari, ya saya nggak sebut ya, sudah abak, pupuknya mesti cuman NPK, ya, kurang gizi padinya, dimakan mesti gizinya rendah, abak, mudah busuk, mudah basi. Makan sekenyang-kenyangnya itu ya penyakitan Anda. Karena itu tidak sesuai takaran, tidak berimbang. Berimbang itu karbohidratnya ada,
proteinnya ada, terutama yang esensial, asam amino esensial itu termasuk protein. Kemudian vitaminnya ada vitamin A, B, C, D, E, B kompleks dan seterusnya. Ya. Nah, kalau vitamin mata beda lagi, ya. Jalan-jalan banyak yang cantik, jalan-jalan banyak yang ganteng itu vitamin mata. Ya. Atau cuci mata, ya. Kemudian mineralnya juga harus lengkap. Ya. Nah, vitamin, karbohidrat, protein, mineral dan sebagainya tadi dibutuhkan tubuh kita itu harus ada. Itu namanya gizi berimbang. Dan sesuai takaran kebutuhan. Ya, untuk beberapa tertentu kelebihan dia dibuang. Tapi ada yang tidak bisa dibuang, tersimpan dalam tubuh. Seperti karbohidrat kalau kebanyakan disimpan. Tetapi kalau over, dia nggak mampu menyimpan lagi, Anda kena penyakit. Nah, jadi makanan ini harus dijaga pola makannya. Makanya banyak orang, dokter Korea itu, saya lupa namanya, ada orang kena penyakit gula, datang ke dokter Korea itu. Dok, saya tidak boleh makan ini. Siapa bilang? Makan semuanya. Oh, gila kan? Orang kalau sudah kena ginjal, kena apa itu, nggak boleh makan kacang-kacangan, nggak boleh minum gula, dan sebagainya. Nggak boleh. Tapi oleh dokter ini nggak bisa. Semua harus dimakan, cuman takarannya yang sedikit tapi komplit. Ya, makanya kalau kita makan itu, ya, ini contoh nih. Makan, nasinya nggak usah terlalu banyak. Tempe seiris, tahu seiris, telur juga nggak perlu satu, seiris. Ya, daging ayam seiris, daging sapi seiris, udang seiris, cumi seiris, kecil-kecil semua. Tapi satu piring itu ada 20 jenis makanan. Nah, itu idealnya begitu, komplit. Sayur-mayurnya juga begitu. Pelangi-pelangi, warna-warni. Sayur yang warnanya oranye ada, sayur yang warnanya hijau ada, sayur yang warnanya merah ada. Pokoknya warna-warni. Itu harus ada. Semakin komplit semakin bagus. Ya, semakin komplit semakin bagus. Warna-warni. Ya, buah-buahnya juga begitu. Makanya di Indonesia itu ada lotes itu bagus itu. Karena lotus rujak itu kan buahnya macam-macam ya. Ada nanas, ada jambu, ada mangga, ada dondong, ada timun, ada bengkoang. Betul ya? Oh, itu good. Jadi, kalau bisa Anda dalam makan pun hanya seiris saja, seiris kecil tidak apa-apa. Pepaya satu iris kecil, atau nanas seiris kecil, apel seiris kecil, anggur satu butir, tidak apa-apa. Atau kiwi satu iris kecil, nanas seiris kecil, timun seiris kecil, tapi yang kecil-kecil itu satu piring. Makan. Itu jos. Itu namanya gizi yang berimbang. Lengkap gizinya. Vitamin apa saja pasti ada. Antioksidan apa saja pasti ada. Protein apa saja pasti ada. Karbohidratnya ada. Mineralnya pasti komplit. Anda akan sehat. Ya, makanya kalau tinggal di asrama asik loh ya. Ini tentara kalau di asrama sih suruh nyediain buah macam-macam, potong kecil-kecil, diaduk jadi satu, ambil sendiri. Loh ini kalau saya usul seperti itu lebih dahsyat. Ya. Nah, jangan makan hanya satu macam saya hari ini kenyang tiwul tok ya nggak sehat. Atau ubi rebus doang nggak sehat. Ya harus macam-macam. Dan ternyata dengan cara seperti itu, orang akan sehat. Saya sekarang ini mencoba seperti itu, Pak. Tidak pantang. Apapun saya makan, cumi makan enggak apa-apa, seiris kecil aja. Ya, nanti durian kan saya enggak boleh. Dokter melarang keras, enggak mau saya. Tetap makan durian saya. Nah, satu pongge. Nah, tapi jangan yang montong. Kalau montong satu pongge itu setara dengan setengah butir kalau durian lokal. Cukup 1 sendok kalau montong. Maunya. Prakteknya beda. Harus dari depan malah. Durian 1 butir lewat, Pak. Tapi kalau sudah darah tingginya kumat baru saja kok kemarin makan durian saya. Nah, itu kelemahan manusia itu pengendalian diri.
problemnya di pengendalian diri kalau soal makan. Nah, kilafnya itu terlalu sering. Ya, terlalu sering kilaf kita akhirnya kena penyakit. Penyakitnya juga bilang ke kita, maaf kilaf nih darah tingginya. Nah, kalau game over kilafnya sekali selesai ya toh. Nah, itu pola makan Bapak Ibu ya. Tolong diingat cara makannya seperti itu. Makanya ya maaf, ada seorang artis di Indonesia, saya nggak mau sebut namanya, kelihatan bersih, kelihatan cantik, kelihatan seger, karena dia sehari itu puluhan herbal dia minum. Makanan kesehatan. Ya, kalau di tempat kita kan banyak makanan kesehatan ya, Royal Jelly, Ox PW, dan beliau tuh makan-makan kayak gini, ini jumlahnya puluhan. Setiap hari. Badannya seger. Ya, tapi budgetnya ya dahsyat ya. Artis sekali manggung sekian puluh juta ya enggak masalah ya toh. Tapi kalau kita baru silver manager 300.000 beli ini selesai nanti ya. Cara paling gampang lotisan saja. Murah-murah makan rujak itu. Ya. Pola pikir. Nah, banyak orang terlalu berpikir khawatir, stres itu akan mempengaruhi kesehatan. Asam lambung dan sebagainya. Karena orang banyak mikir itu kadang susah tidur. Betul enggak? Mikir sampai nggak insomnia, nggak bisa tidur. Ya, tidur 1 jam udah bangun. Nah, besok gitulah banyak pikiran, akhirnya tidak pernah istirahat, tidak pernah tidur, perasaan gundah dan sebagainya. Itu sistem kekebalan tubuh atau daya imun kita turun. Nah, ini makanya pola pikir ini penting. Jangan terlalu banyak hanyut dalam pikiran Anda. Ya, kalau Anda punya masalah apapun, usahakan lepas. Ya, saya dulu paling susah, kalau punya ide nggak bisa tidur. Ya, cemburu dengan pacar, waduh, ini juga sulit menghilangkan. Bayangan dia sama orang lain itu ada, itu wah sakitnya luar biasa. Betul enggak? Wah, itu menyakitkan sekali, betul. Nah, itu yang membuat kita sakit, rugi mikirinnya itu. Macam-macam cari yang lain. Kalau masih pacaran loh ya. Nah, tapi kalau sudah seumur saya seperti Pak Purwo itu kayak gitu sudah nggak banyak pikiran ya Pak ya. Sehat, senang-senang dengan teman-teman, bisa badminton, bahagia sudah. Nah, istri mau kemanapun monggo. Nggak punya pikiran apa-apa, ya toh? Nah, cuman repotnya kalau sudah crown diamond, godaannya juga luar biasa. Ini yang harus ya hati-hati. Meskipun tua seperti ini, yang goda masih banyak ya Purwo ya, Pak Purwo. Loh serius itu. Nah, itu kalau imannya ndak kuat, imannya ndak kuat, bahaya. Nah, kuncinya dari mana? Spiritualitas. Berdoa kepada yang di atas. Ya, kalau kita dekat dengan yang punya langit dan bumi ini, ya, insya Allah kita tidak akan tertarik dengan hal seperti itu. Ini faktanya yang saya rasakan seperti itu. Cemburu sudah nggak ada, adapun secukupnya. Biasanya bukan masalah orang lain, bukan ada laki-laki atau perempuan lain, bukan. Kalau udah tua itu kurang diperhatikan itu malah lebih parah. Kurang disayang dalam arti kurang diperhatikan itu malah lebih menyakitkan dibandingkan cemburu terhadap lawan jenis. Itu kalau sudah umur 50 tahun ke atas. Belum percaya, belum berumur seusia saya soalnya. Nanti kalau udah seusia saya ya tanya aja Pak Purwo. Ya udah sampai tahapan itu ya Pak ya. Itu. Apa dikira kalau sudah tua terus nggak laku? Wih banyak. Cuman pengendalian dirinya lebih kuat daripada ketika masih muda. Tuhan itu memang maha baik. Ya, tahu kapan harus membuat Pak Ardi, Pak Purwo ini kaya tahu. Coba kalau saya kaya seperti ini, usia 21 tahun, mengerikan. Udah tak jamin masnya Bang, Mas Iksan nggak akan kebagian. Selesai toh, 1 nggak cukup 10 toh. Nah, makanya pola pikir ini Bapak Ibu, ya, dijaga supaya kita tidak stres, kemudian banyak pikiran dan sakit. Pola pikir itu sebenarnya tinggal fokus Anda kemana, betul enggak? Ketika misalnya Anda punya hutang ini 100 juta, ini solusi, ini hutang.
Kalau fokus Anda pada hutang, stres enggak? Stres. Ya, siapa suruh Anda fokus di hutang? Nanti debt collector datang, aku bayar pakai apa ini Pak? Cuman merenungi itu saja. Nah, kalau cuma direnungi, disesali, kapan selesainya? Ini makin berat pikiran Anda, betul? Kalau ini anggap saja saya punya hutang 100 juta, saya punya niat mau bayar, tapi ini saya simpan. Saya nggak mau fokus di sini. Seolah-olah Anda nggak punya hutang. Lalu Anda fokus cari penghasilan yang bisa menghasilkan 100 juta per bulan, jadi sebulan selesai. Wah. Bukan 100 juta nominal untuk bayar hutang, enggak, 100 juta per bulan. Sehingga hutang ini selesai dalam waktu sebulan, bulan berikutnya Anda sudah kaya raya. Anda fokus di sini, kan pilihan toh. Boleh enggak Anda nggak memikirkan ini? Boleh. Nah, kalau Anda fokus di solusi, ini akan selesai. Wah, ada debt collector. Oh, supaya nggak ditemui debt collector, minggat saja dari rumah ini. Selesai. Ya toh? Ya, enggak usah, ini kontrakan ya sudah tak habisin, aku kontrak ke tempat lain. Atau kalau perlu pindah kota lain, selesai. Cuman Anda tinggali secari kertas, saya tetap akan bayar Anda. Anda enggak usah datang ke rumah saya akan menghilang 1 tahun ini, tapi tahun depan saya bayar 2 kali lipat hutang saya. Yes. Wah, taruh di depan rumah, debt collector baca. Kayaknya enggak perlu dicari, besok tahun depan aja kita cari. Ya, ternyata fokus cari solusi, kan gitu. Ya, akhirnya fokus kita, konsentrasi kita pada bagaimana menghasilkan penghasilan 100 juta per bulan. Itu. Nah, orang yang memikirkan solusi, kemungkinan besar dapat solusi ada enggak? Ada, daripada tidak pernah mikir solusi, hanya mikir ini. Kira-kira selesai enggak? Enggak akan selesai. Itu saja. Semua itu pikiran. Anda cemburu dengan pasangan Anda. Padahal di sini solusinya, ya tak? Tapi Anda fokusnya di sini. Sakit enggak Anda? Sakit hati, pikirannya negatif, istri mau kemana-mana enggak boleh, sering dimarahi, sensitif, ya tak? Pak mau ke pasar teman-teman yang lain. Wah. Udah. Pak nih mau nganter anak langsung pulang. Kemarin terlambat 10 menit, jangan sama kamu. Wah. Pergi kemana, dengan siapa, makan apa, wah pokoknya ditanya semua. Karena fokusnya di sini. Dan orang dicemburui itu sakit hati, nggak enak, betul nggak? Ya, tapi kalau fokusnya solusinya, pikiran-pikiran positif terhadap pasangan kita ditanamkan di sini. Wah, istriku ke pasar karena untuk masak kebutuhan anak dan suami. Wah, terima kasih istriku. Beda kan? Bukan nemuin siapa di sana, wah itu beda. Ya, oh ini nganter anak sekolah, ya toh? Aku nggak punya waktu nganter anak. Ini bukti cintanya terhadap anak, ya hasil kita berdua, buah hati kita. Positif, tumbuhnya rasa sayang, rasa cinta terhadap pasangan. Sehingga kita tumbuhkan hal-hal positif. Maka cemburu itu hilang. Yang muncul adalah kasih sayang. Tapi kalau Anda fokusnya di sini, apapun yang dilakukan istri menyakitkan hati. Dan itu yang tersakiti bukan hanya istri, Anda sendiri akan sakit. Dan penyakit akan datang pada Anda. Kan begitu? Itu. Fokus di sini. Oh ternyata istri selingkuh beneran. Ya dimaafkan, cari yang lain. Selesai toh? Oh, terlalu banyak dipikirkan. Gitu. Gitu aja. Dibikin nyaman gitu. Hidup itu harus bahagia. Bahagia itu hak setiap orang dan bahagia itu ternyata terletak di pikiran kita. Kalau kita memilih bahagia, bahagia. Kalau Anda memilih stres, sedih, ya sedih dan stres yang Anda dapatkan. Udah, percaya sama saya. Saya hidup sudah 50 tahun lebih sudah tataran ini. Saya enggak mau yang namanya sedih, stres, marah, enggak ada gunanya. YouTube saya diambil orang ya, cuman bilang kok masih ada yang kurang ajar ya. Cuman gitu doang. Kok ya masih ada yang jahat ya. Sudah gitu aja. Ada orang nipu saya 10 juta ya senyum saja saya. Oh kamu baru butuh, enggak apa-apa. Tak ikhlaskan. Bukan hutang, kamu tak anggap bukan orang jahat. Asik? Asik kita doakan ke orang lain. Hati kita tentram, damai. Sudah. Kalau sudah seperti itu, yang sana juga malah nambahin banyak. Nyoh. Betul. Serius. Belum sempat menghabiskan, sudah ditambah lagi. Loh serius ini. Saya bilang serius dulu nih. Faktanya begitu. Ya. Saya tuh punya tanaman jambu. Dulu di samping rumah ini. Itu satu kampung makan semua perasaan nggak habis-habis tuh jambu ini. Tapi ada
teman saya, orangnya super pelit, saya nggak mau sebut namanya. Dia minta bibitnya, ditanam, ya nggak keluar-keluar tuh buahnya. Kalau keluar tuh tidak menyenangkan itu. Ya, itu baru buah loh itu. Betul enggak? Saya merasakan itu betul. Ketika saya di NASA terlalu fokus cari duit, berat saya menjalankan bisnis NASA. Tapi ketika saya fokusnya pada yang di atas, NASA ini hanya saran untuk mengabdi, untuk berbuat baik ke orang lain. Aduh, Mas, malah kayak disoi rezekinya. Belum sempat habis, sudah ditambahi lagi. Serius. Saya kalau mau beli mobil setiap bulan juga bisa, Mas. Mobil boleh nambah setiap bulan. Yang lain, yang ini yang tidak boleh. Ya. Pola olahraga. Olahraga itu penting, Pak, untuk ini tadi. Ketika Anda makan, energinya naik, gulanya, Anda harus turunkan. Maka yang bagus itu ya di fluktuatif begini. Daya simpannya di sini, ya. Anda fluktuasinya di sini. Nah, Anda nggak akan kena penyakit gula ini. Ya. Saya kemarin prediabetes karena sakit selama berapa hari, kecapean, saya kena prediabetes. Bahkan dokter Panterapi menyatakan diabetes. Tapi ketika saya jaga kesehatan saya, olahraga saya, ya gizinya juga, tidurnya cukup, kemarin di RSPAD turun, kalau di Panterapi saya dinyatakan diabetes, di Panterapi saya dinyatakan prediabetes. Loh, kok bisa turun statusnya ini? Ya, toh? Tapi sekarang, saya yakin di normal ini. Karena tanda-tanda diabetes tidak ada dalam diri saya. Ya maaf ya, ini sudah dewasa semua. Kalau orang kena diabetes, maaf, punya pria itu tidak bisa seperti Monas. Selalu begini. Tutup mata, Mbak. Ya, itu orang diabetes. Ya, ini biar ger-geran ya. Orang Jawa itu ada parian begini. Kaya jaran kepang dieneng-eneng. Nah, itu orang diabetes. Tahu maksudnya? Jaran kepang dieneng-eneng, wis temumpang ora keneng-keneng. Enggak tahu, Pak Alek. Tahu, Pak Alek? Oh, tahu. Jaran dieneng-eneng, wis temumpang ora keneng-keneng karena cuman begini doang. Istilahnya orang-orang 50 tahun ke atas itu penyu. Tahu ya penyu ya, kura-kura itu. Jadi kalau keluar kepalanya kan tungul-tungul begitu saya gosok. Nah, itulah orang diabetes. Ini tungul-tungul aja nggak sanggup. Nah, saya nggak mengalami itu kok. Istri dekat selesai. Artinya apa? Saya tidak ada tanda-tanda diabetes. Kenapa? Karena saya olahraganya cukup. Ya, olahraganya cukup. Saya punya om, Pak Lek ya, adiknya ibu saya itu usia sudah 70 tahun. Ya. Dia kena diabetes usia 40 sekian. Sampai sekarang segar bugar. Kenapa? Tenis. Olahraga tenisnya rutin. Ya. Ada beberapa om itu. Yang satunya, om saya yang satunya tenis sama jalan kaki setiap hari. Wah, sehat. Malah yang satu ini, om hari ini tidak pernah sakit gula sama sekali. Usia sudah 60 lebih. Karena olahraganya cukup. Jadi olahraga ini yang penting adalah mengeluarkan energi. Ya, jalan kaki, renang, badminton, dan sebagainya. Ya, disesuaikan dengan usia. Saya itu tidak boleh badminton, tapi nekat. Namanya hobi. Ya, karena saya tahu diri, sebelum badminton saya harus warming up setengah jam. Ya, tidak boleh langsung, bangun tidur langsung badminton, bisa Panterapi. Jadi sebelum badminton, senam dulu. Ini setengah jam sendiri, jalan kaki, barbelan 3 kiloan, terus setengah jam sampai 1 jam. Di rumah sudah pemanasan, baru berangkat badminton. Nah, itu kuat. Minum banyak, makanan yang bergizi. Sudah, tidak apa-apa. Saya ajarkan untuk olahraga seperti itu tidak masalah. Faktanya saya badminton tidak masalah, padahal dokter sudah melarang. Tidak boleh, Pak, di jantung, hipertensi itu tidak boleh olahraga yang seperti itu. Menghentak-hentak itu tidak bisa. Ya, jantungnya yang kasihan. Faktanya tidak apa-apa tuh. Kemarin juga 3 set, aman-aman saja, pulang masih jalan-jalan, masih barbelan, nah, gitu. Dan energinya turun, sehingga kita ada di sini, tidak akan kena gula. Ya. Lalu ada lagi tetangga saya itu sudah kena gula,
sudah matanya mau keluar itu sudah kurus sekali. Dia ganti profesi menjadi guru senam. Guru senam, aerobik. Sekarang sehat, badannya mentekol. Dan dia ngajar di NASA setiap Jumat. Ngajar senam. Ya. Kadang ngajar di tempat kami juga. Dulu diabetes berat. Ya, itulah olahraga. Ya. Jadi istirahat, pola makan, pola pikir, pola olahraga. Kalau ini dijaga, insya Allah kita akan sehat. Ya, tubuh akan menyembuhkan dirinya sendiri. Tidak perlu rumah sakit, tidak perlu obat. Tapi kalau ini tidak dilakukan dengan baik, asal semua akan sakit-sakitan dan BPJS makin bangkrut. Ya, kenapa BPJS bangkrut? Karena ini tidak dilakukan oleh masyarakat. Meskipun kalau kena hipertensi masuk rumah sakit gratis, saya mending tidak hipertensi kok meskipun digratisi, betul enggak? Kena kanker digratisi BPJS, mending nggak usah kena kanker, kan gitu. Suruh pilih mana Anda? Pilih nggak sakit toh? Lah ya kalau orang pilih nggak sakit semua kan BPJS nggak bangkrut. Nah, ini flu dikit BPJS, wah ini bisa bangkrut seperti itu. Belum nanti dikorupsi oleh karyawannya, belum nanti dokter-dokternya main di situ, main operasi, nggak perlu operasi ya, BPJS soalnya. Nah, ini bahaya. Nah, ya ini oknum, tidak semua dokter, ya semuanya itu pasti ada oknumnya. Ya, ya, oke. Nah, dengan 4 hal ini maka akan merecovery sendiri self healing. Dia bersihkan, ya, detoksifikasi, tidur yang cukup, nutrisi yang cukup, antioksidannya banyak. Imbangkan, nah, nutrisi yang cukup seimbang tadi, yang komplit tadi. Dengan demikian, maka semua organ tubuh kita metabolismenya diaktifkan. Bersihkan, imbangkan, aktifkan. Dia ini. Maka Anda menjadi pribadi yang sehat. Nah, oke. Dosis yang tercantum di packaging, dosis ekonomi atau dosis penyembuhan? Ekonomi, karena faktor harga, seringkali kan begitu. Ya toh? Orang minum lecithin aturannya 3x1, kalau sakit 3x2 sendok makan. Apakah itu dosis penyembuhan? Menurut saya loh ya, tidak. Dosis penyembuhan melebihi dari itu. Ya faktanya saya dulu pernah orang kena hepatitis, dibawa ke rumah sakit di Jogja, sudah angkat tangan, dibawa ke Singapura, angkat tangan, dibawa ke Taiwan, angkat tangan. Orang Temanggung, Juragan, Kayu Lapis. Sudah, semua rumah sakit, baik dalam maupun luar negeri, sudah angkat tangan. Tidak ada harapan, hopeless. Sudah. Istrinya di tengah-tengah keputusasaan telepon ke saya. Mas Ardi, suami saya begini. Dia cerita banyak tentang hepatitis, sudah angkat tangan semua, terus baiknya gimana Mas Ardi? Daripada tidak ada harapan, saya bilang gitu. Mau enggak cara saya cara gila? Maksudnya gimana Pak? Pakai lecithin tapi dosisnya gila-gilaan. Terus gimana Pak Ardi? Per setengah jam dikasih 1 sendok lecithin cair. Enggak mati Pak Ardi, mati mau dari mati gimana? Itu dari kedelai kok. Ya, sari kedelai, intinya nutrisi kedelai ada di lecithin itu. 100 cc setara dengan 5 kg kedelai. Nah, kalau Anda suruh makan 5 kg kedelai itu, hanya sama dengan mengkonsumsi lecithin 100 cc. Pilih mana? Makan 5 kg kedelai apa? Nah, kan gitu. Oh, perut nggak muat 5 kg kedelai itu. Tapi kalau lecithin 100 cc, muat. Selesai. Ya kan? Nah, Pak Purwo ini nggak pakai takaran sendok. Nah, beliau tak suruh begitu. Udah, suaminya kasih 1 sendok per setengah jam. Nggak mati, paling tidak akan mati. Sudah. Toh, tidak ada harapan. Akhirnya juga mati toh, angkat tangan semua toh rumah sakit. Nah, daripada sama-sama nggak ada harapan, ini dengan cara gila, semoga ada harapan. Oh gitu ya Pak, oke. Saya beli 2 dulu, oke, beli 2. Bawa pulang, suaminya kasih. Setiap setengah jam 1 sendok. Setengah jam 1 sendok. Kecuali kalau tidur baru setengah jam, bangun, ya jangan. Kalau tidur ya biarin tidur, begitu ngelilir, tidur lagi. Pokoknya asal dia tidak tidur, sadar setengah jam 1 sendok. Itu setelah habis 1 botol. Setelah habis 1 botol,
telepon ke saya istrinya. Pak Ardi, gimana Bu? Ini suami saya tanya kepada saya, Mah, kamu ini ngasih aku apa ini? Kok badanku enak? Nah, cuma respon awalnya badannya merasa enak. Setelah menghabiskan 1 botol. Belum sembuh, tapi dia merasa badanku kok enak. Wah, berarti cocok Bu, saya bilang gitu. Lanjutkan. Nah, ini tinggal 1 botol, beli lagi, saya bilang gitu. Nah, supaya murah Ibu member saja. Saya memberkan. Member, akhirnya beli 10 botol. 10 botol. Dan pada botol yang ke-80, dia bawa ke Singapura, dinyatakan sudah sembuh total. Dan waktu ke Singapura, dia sempat konsultasi saya, Pak Ardi ini kalau saya bawa ke Singapura, boleh enggak ya? Bawa saja itu untuk obat kok. Tapi jangan di satu kantong, mungkin di koper ada berapa, di tas sana berapa, Anda bawa juga berapa. Jangan dibawa di kabin, tapi simpan di bagasi. Aman. Itu ya, oke, terbang ke Singapura, periksa lagi, general check up, loh kok bisa sembuh, dokternya heran. Kamu kok bisa sembuh nih? Hepatitisnya kok bisa sembuh total. Kamu konsumsi apa? Berobat apa? Keluarin lecithin. Saya minum ini dok. Lecithinnya NASA, istrinya cerita begitu sama saya. Kita keluarin lecithin cairnya NASA. Lalu dokter itu tanya, Pak, lah obat saya diminum enggak? Enggak, saya minum dok. Kalau minum obat dokter sakit semua badannya. Itu faktanya begitu. Ya. Nah, itu lecithin cair, pengalaman saya. Ya, dulu pernah saya ngobati orang hepatitis belum parah, sembuh. Tapi ini super parah, nah, cara gila yang saya lakukan. Nah, seringkali kita harus melakukan dosis penyembuhan, bukan dosis ekonomis. Nah, hati-hati ya. Di pupuk juga begitu loh, Mas. Di pupuk itu yang tertera itu dosis ekonomis, bukan dosis pelebat buah. Betul enggak? 1 batang pohon durian usia 4 tahun, 2 sendok campuran, enggak, anak saya. 1 botol. Itu melebatkan buah. Kalau hanya 1 sendok, 2 sendok nggak melebatkan itu. Ya, ini menurut saya begitu. Karena faktanya saya pernah memakai cara itu, bikin larutan induk, kemudian tiap hari saya pupuk. Durian saya super lebat. Saya jongkok itu duriannya di muka saya ini. Nah, itu kebun saya yang di Sayagai waktu itu. Ya, saya jual karena waktu BU. Gitu. Nah, orang bisnis kan begini ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita memakai dosis penyembuhan. Oke. Nah, kenapa kosmetik itu lebih laris? Karena beda karakternya dengan kesehatan. Kalau kesehatan kan orang tidak sadar kesehatan, betul kan? Merasa nggak butuh, apa itu lecithin, apa itu royal jelly, belum butuh saya. Kalau udah sentik-sentik ini, kayak hepatitis tadi, 80 botol pun lewat ya toh? Nah, itu. Padahal kita itu memerlukan rutinitas. Setiap hari kita konsumsi, tidak banyak, tidak apa-apa, tapi untuk menjaga kesehatan. Itu namanya preventif, itulah kesehatan. Ya, beda dengan kecantikan. Nah, kalau kecantikan real time, orang kan langsung lihat wajah. Wow, cantik kamu ya. Ganteng loh kamu. Setauku kamu tuh umurnya 45. Kok seperti umur 30 tuh? Wah, itu kan terpuji rasanya. Nah, kalau sudah seperti itu dia senang, betul enggak? Merasa senang padahal dia bisa seperti ini gara-gara Morskin dan Amoti misalnya. Nah, sudah. Performan apalagi dipuji oleh orang yang dia cintai, fansnya banyak, oh dia nggak akan lepas itu. Betul enggak? Itulah kenapa omsetnya luar biasa. Kalau sudah wanita apalagi ya, kalau dipuji, cantik, kamu kelihatan cantik, udah. Dia nggak mau lepas. Ya. Gajinya suami didodosin terus, mana? Untuk beli Amoti, beli Morskin. Nah, begitu. Nah, pujian atau ejekan itu sangat pengaruh. Kamu kok kelihatan kusem tuh sekarang. Mbok coba pakai Morskin tuh loh. Nah, kamu kenal Bu Ida? Itu usia 45, sekarang kelihatan 30 tahun. Karena Morskin sama Amoti. Lah kamu tuh usia 30 kayak umur 50 tahun. Oh, diajak gitu sakit enggak? Apa tuh Amoti itu sama Morskin? Nah, jadi pujian dan ejekan menimbulkan omset. Ya, pujian dan ejekan ini menimbulkan omset. Ya, orang dipuji, dia nggak mau melepaskan diri dari produk yang dia konsumsi, diejek dia akan cari solusi.
Ini yang bikin saya nggak kusem apa ya? Nah, ketemu orang yang pakai Morskin sama Amotic. Sudah, klop. Dia juga tidak akan melepaskan itu. Begitu ketemu lagi, beda ya kamu kok berubah pikiran aku jadinya kalau begini. Wah. Nah, kan seperti itu. Seringkali waktu teman sekolah sudah rembesen dalam arti ya tahu. Pokoknya jelek amat nih. Setelah dewasa, cantik bener sekarang kamu ya. Berubah pikiran ya aku nih. Ya. Nah, ini akan mempengaruhi omset, pujian dan ejekan. Itulah kenapa kosmetik itu lebih tinggi daripada makanan kesehatan. Tren produk kosmetik di dunia maya harus diriset. Nah, di dunia maya itu yang paling laris apa? Ya tak? Diriset oleh perusahaan, lalu dibikin, di-enrich lebih bagus dari yang ada di dunia maya. Itu yang membuat akan lebih laris. Ya. Setiap bagian tubuh manusia menghasilkan omset, Bapak Ibu. Betul ya? Contoh, rambut kusem, udah rontok, banyak ketumbe, dan sebagainya. Keluarlah produk yang namanya sampo, tonik, conditioner. Betul? Karena ada masalah di rambut. Gitu ya? Nah, jadi problem adalah peluang usaha. Nah, mata, kena katarak, kemudian plus dan sebagainya, maka butuh OXPW. Nih, produk untuk katarak dan untuk mata plus, bukan minus ya. Minus belum ada. Tapi minus itu sebetulnya peluang juga untuk NASA mengeluarkan produk untuk khusus mata minus. Tapi OXPW ini untuk spesialis katarak, juga untuk mata plus. Nah, gigi. Nah, supaya bibirnya indah, perlu lipstik. Supaya giginya indah, perlu pasta gigi NASA. Maka PGN kita keluarkan, lipstik baik di La Coco maupun Morskin kita juga ada. Setiap masalah peluang usaha. Hidung, nah komedo, nah, banyak sekali, ini peluangnya banyak sekali. Kuping, nah, nanti kalau kotor, kalau apa, itu ada perawatannya. Ini yang perusahaan NASA harus selalu mencari, mengupdate. Nah, ada yang nggak pengen punya jambang, tapi ada yang pengen punya jambang, ini juga peluang. Gitu kan? Nah, cara menghilangkan jambang, wah ada produk, langsung hilang. Tapi yang nggak punya, pengen punya, ada. Pengen rambut di dada, pasti. Nah, itu peluang. Ada produknya, ada risetnya, gitu ya. Kumis dan brengos. Nah, wajah. Nah, kalau wajah kita sudah punya banyak ini. Produk-produk Morskin, La Coco, dan seterusnya. Betul ya? Ya, ini yang paling laris ini. Clean and Glow ini yang paling laris ini. Ya, mempercepat peremajaan kulit. Nah, ini serum gold nih. Ya, untuk menghilangkan kerut dan seterusnya. Ya, nah, ini tabir surya, banyak vitamin B1 dan vitamin E. Merawat kelembutan kulit dan menyamarkan noda. Ini juga serum ya. Ini membantu mencerahkan, menyamarkan kerut, halus, ekstraktif vitamin C, dan seterusnya. Ini masalah wajah, wah ini paling laris. Karena orang yang dilihat pertama kali wajah, cantiknya, ya wajahnya, betul. Ya. Yang lain tidak tahu, tertutup semua soalnya. Yang bisa dilihat cuma wajah. Gak mungkin orang lihat langsung lihat kakinya ini. Wah cantik kali kamu, ada. Nah, mesti ya dilihat mesti wajahnya dulu ya toh. Nggak ada orang apa-apa lihat kakinya dulu. Kamu kok ganteng sekali nih. Wah tidak ada, mesti wajah. Makanya karena dipandang itu wajah dulu sekitar muka ini, wah ini produknya macam-macam. Dan ini yang mendatangkan miliaran rupiah di NASA ya ini. Betul, betul. Maka kalau jualan yang wajah begini nih. Ya. Nah leher ini biar nggak berkerut. Tapi kalau sudah umur ya bisa dilawan ya Pak ya. Tapi kebijaksanaannya makin meningkat Pak. Yang penting kan itu. Ya, leher. Nah tangan ini juga mendatangkan, ini kita belum ada toh untuk cat kuku di NASA. Nah, kita usulkan nanti ada penghalus tangan, telapak tangan. Ya. Nah ini kan beda. Ini harus diadakan produknya. Wah ini
Yang kurus-kurus, nah, kutilang darat, kurus tinggi langsing dada rata. Nah, ini kan perlu baswit, ya toh? Untuk juga ada Ayla breast care. Nah, ini ada baswit, ada Ayla breast care, ini fungsinya untuk daerah ini. Karena cowok itu setelah muka yang dilihat ini. Nah, percaya atau enggak? Bener nggak Pak Alex? Betul. Oh, betul. Tegawis pengalaman Pak Alex. Maksudnya cowok itu pertama dilihat mesti muka. Setelah muka baru ini, baru yang belakang sini. Makanya pembesar ini dan pembesar ini perlu bagi wanita. Kalau mau disayang suaminya, maka perlu Ayla breast care dan baswit. Ya toh? Ini kalau seperti ini kan jadi kurang menarik, ya. Seperti ini juga agak menarik. Ini juga super tidak menarik kalau seperti ini. Ya betul enggak? Coba bayangin mah wedina aku dicedhaki ini malahan. Nah, kalau ini menarik. Berkedip loh Mas Alex. Nah, ini Miss V. Miss V ini juga perlu dijaga. Banyak masalah keputihan dan sebagainya, maka di NASA ada solusinya. Nah, ada Crystal Egg, ada Rosvi. Ya, kalau Crystal Egg dimasukkan, kalau Rosvi diminum. Dan Rosvi tidak hanya masalah ini saja, tapi untuk keseimbangan hormon dan sebagainya. Maka laris banget ini sekarang Rosvi ini. Puluhan ribu ini sekarang udah per bulannya. Ya. Nah, maaf ya, ini tidak purno. Nah, ini butuh herbastamin supaya menjadi monas. Ya, memperpanjang dan memperbesar perlu mak urut. Ini ya ta? Nah, nanti ke depannya juga akan muncul produk-produk baru yang urusannya dengan ini. Karena kalau udah urusan seperti ini laris, meskipun belinya diem-diem. Jangan ketahuan, malu aku. Kirim ya. Oh, tapi yang gini ini banyak banget sudah. Dan saya salutnya orang yang jualan produk-produk ini ya aman Anda, alamat Anda aman. Pokoknya tahu-tahu sampai rumah gitu. Dibungkus yang rapi. Seolah-olah bukan produk ini. Karena laki-laki itu kalau beli ini malu. Seperti laki-laki kok loyo. Kelihatan loyo kan nggak suka. Meskipun loyo kan tetap begini. Wah. Nah, makanya ada istilah editansir. Tahu nggak? Ejakulasi dini tanpa hasil. Peltu, nempel, metu. Ada istilah-istilah seperti itu banyak sekali. Penyu, senggol, langslup. Gitu. Nah itu laki-laki kalau sudah seperti itu, wah harga diri Pak. Harga diri. Beda kalau sudah tua. Kalau sudah tua gini, sekarang sudah berumur ya. Kamu tanya ketemu saya waktu usia 19 tahun, beda cerita, selesai kamu. Ini omongan kelas penyu seperti ini ya. Ini yang masih muda bahaya nih, yang masih Mas Nyapang dan teman-teman nih. Tidak apa-apa untuk ilmu pengetahuan. Nanti kalau sudah nikah juga akan tahu ya. Oke. Nah seperti ini. Nah yang dicari kan yang seperti ini, bukan yang seperti ini. Pilih yang mana Mas Alex? Ini sama ini mesti pilih yang ini. Ya, yakin saya. Nah ini butuh baswit kalau seperti ini, Ayla dan sebagainya. Nah lutut juga begitu. Ini kan kelihatan bersih. Nah, ini semua, nah, untuk persendian kita perlu Eresinov, persendian. Nah, kaki, ini kan lebih bagus, kaki itu kadang-kadang pecah-pecah gitu. Wah, ini kalau untuk ngamplas bisa bersih. Karena banyak garit-garitnya. Nah, itu bagaimana kita dalam waktu singkat langsung hilang, itu perlu produk seperti itu. Nah, NASA kita usulkan nanti. Nah ini perlu itu ya ta. Nah, itu untuk pelangsing ya ta. Nah, ini minum AC plus extra slim sama D2 jadinya kayak gini. Nah, kalau enggak ya seperti ini nanti. Tidak langsing. Ini hanya gambaran saja loh ya. Nah, mesti yang Mbak Anu mesti suka yang gini ya. Oh, ya jelas. Biasanya wanita sekarang enggak suka kayak gini nih, yang agak gendut seperti saya gini nih. Nah, biasanya orang-orang kaya tuh seperti ini biasanya. Bergurau. Coba orang-orang yang konglomerat, rata-rata perutnya agak gendut sedikit nih. Kalau six pack ini yang suka malah laki-laki.
Loh, trennya sekarang gitu loh Mbak, boleh tanya ke Mbak-mbak ya. Sudah nggak suka seperti ini, sukanya yang model-model agak gendut sedikit, tapi jangan terlalu gendut. Terlalu gendut jelek, ya dikit aja lah, dikit. Itu menunjukkan bahwa orang ini betul-betul mapan, satu, dia benar-benar menjaga kesehatan karena tidak gendut, hanya sedikit gendut. Nah, artinya dia makannya apa saja oke, gitu. Nah, dan biasanya permainannya dasar. Nah, permainan apa ya pikirkan sendiri. Gitu. Nah, banyak produk-produk seperti yang kita pakai ini, kosmetik ini, maupun produk habis pakai, membuat mereka kaya raya, perusahaan Unilever ini misalnya. Ya, tahun 2016, ya, keuntungannya 6,4 triliun. Keren? 6,4 itu 6.400 miliar keuntungannya tahun 2016. Mayora, ini juga Anda sering tahu kan Mayora. Kalau Unilever itu sampo dan sebagainya tadi loh. Sampo, sabun mandi. Kalau Mayora, ini juga macam-macam produknya ya. Produk rumah tangga semua ini. Sekali lagi dari Mayora. Nah, gitu. Nah, itu keuntungannya sekian. 4,9. Indofood, mie instan. Nah, itu tahun 2016 ya, keuntungannya sekian. 4 triliun. 4T loh, bukan M loh ya. Total laba 3 perusahaan 6,4 triliun. Nah, Unilever, Mayora sekian, Indofood sekian, totalnya 15,44 triliun. Coba, ini adalah pasar mereka adalah pasar NASA juga. Kita juga bisa. Nanti ada mie sehat, pasta gigi, sabun mandi, kecap, macam-macam di NASA juga ada. Sehingga ini potensi pasar kita. Dan kekuatan MLM lebih dasar daripada konvensional ke depannya. Percaya sama saya. Ya, pasta gigi kita sudah 800.000 piece per bulan. Hampir 1 juta sekarang. Nah, coba. Ini mungkin lama-lama Pepsodent lama-lama kok omsetnya berkurang. Nih pesaingku di mana? Di TV enggak ada. Ketemu PGN ini ternyata. Gitu ya. Nah, coba Anda bayangkan, ini potensi pasar yang bisa kita raih sebetulnya, pasar mereka. Ya, karena kalau sudah door to door itu lebih menyenangkan, karena distributor merasakan keuntungannya. Kalau kita hanya belanja di toko Alfamart, Indomaret, yang untung kan mereka. Tapi kalau kita menjadi member, keuntungan untuk kita. Ibarat kita punya toko, belanja di tempat kita, orang lain mau belanja di tempat kita, silahkan. Kan begitu. Kalau jaringannya berkembang, ibarat jaringan itu berbelanja di toko kita. Keuntungan kita cuma sedikit, tapi kalikan volume. Kan gitu. Nah, laba bersih ini sudah dikurangi pajak dan iklan. Anda bayangkan kalau sekian ini dibagi jumlah distributor NASA, ya, untuk 5 tahun ke depan ada 1 distributor NASA, 1 juta distributor NASA yang terima bonus. Tidak termasuk yang penggembira loh ya. Nah itu bayangkan coba, maka penghasilan distributor NASA itu 15 juta sekian. Per distributor, berarti yang Crown Diamond pasti ada yang ratusan bahkan miliaran rupiah, sudah pasti. Betul enggak? Kalau omsetnya apa di Unilever, Mayora dan sebagainya bisa kita ambil, kita bagi ke 1 juta distributor saja, maka punya penghasilan sekian per distributor. Kira-kira kalau 1 juta orang distributor NASA punya penghasilan sekian, keren enggak? Keren. Hidupnya sejahtera enggak? Perekonomian Indonesia juga akan bagus. Kenapa? Karena Anda beli apa-apa dengan bonus Anda tadi. Wisata juga mesti gayeng, perhotelan pasti juga akan laris. Betul enggak? Anda punya penghasilan segini nih, saya yakin Anda masih bisa beli motor, berarti industri otomotif bergerak, beli mobil masih bisa, beli rumah meskipun nyicil bisa, berarti industri perumahan juga akan laris, Anda rekreasi, rumah makan juga laris, sehingga perekonomian di Indonesia akan terbangun dengan bagus, gara-gara NASA ini. Nah, tapi kalau sentralisasi tadi, Unilever yang kaya Unilever ya konglomeratnya sana. Yang pakai tetap nggak kaya-kaya, kan begitu? Nah, di NASA ini pakai sekaligus bisa jadi kaya. Bisa bedakan? Entry point yang terpentingnya di sini, Bapak Ibu. Ya. Bahwa kita bisa menjadi kaya, meskipun hanya pemakai, tapi sekaligus mengembangkan jaringan.
Coba Anda bayangkan, kalau tadi 1 juta, kalau dibagi 2 juta, berarti per orangnya ada 7 juta. Penghasilannya sekian. Masih lumayan? Masih lumayan lah. Ini kalau guru sertifikasi sudah. Bukan guru biasa. Ini sudah 3 kalinya UMR, 4 kali. 3-4 kali UMR. Ini sudah luar biasa. Kan gitu. Kalau 2 juta, seorang suami punya penghasilan 7 juta, dia punya istri dan anak 2, berarti kita menghidupi 8 juta orang, betul enggak? 2 juta suami menghidupi 2 juta istri, 4 juta anak, artinya suami istri punya anak 2, itu sama aja kita udah menghidupi 8 juta warga negara. Betul enggak? Nah. Kalau ada 3 juta, maka penghasilannya masih 5 juta, masih cantik? Masih cantik. NASA sudah menghidupi 12 juta orang. Kalau ada 4 juta, masih 3,8. Masih cantik? Masih cantik. Apalagi kalau NASA itu passive income. Dia punya pekerjaan, tambah penghasilan dari NASA 3,8, gajinya sendiri UMR, masih 5 juta lebih. Betul enggak? Nah, ini NASA sudah menghidupi 16 juta orang. Kalau ada 10 juta distributor, maka 15,4 triliun tadi dibagi, 15 ini dibagi 10 ya, ini bukan 2, 10 juta, maka ketemunya 1,5 juta, UMR juga. Mampu menghidupi 40 juta warga dengan gaji UMR penghasilan tambahan berupa passive income. Keren? Dia sudah dapat 1,5 juta, tapi ini passive income, tidak menghabiskan waktu dan perhatiannya dia. Penghasilan tambahan 1,5, ini kan keren sudah. Minimal biaya makan, biaya minum, biaya lauk pauk, baju mungkin sudah nggak mikir. Betul enggak? Nah, sehingga 16% jumlah penduduk sudah kita bantu. Saya bayanginnya seperti itu, NASA ini. Luar biasa dahsyat. Ya. Indonesia makmur raya berkeadilan bukan suatu fatamorgana atau khayalan belaka. Nah, sekarang kita lihat bisnis MLM. Ya. MW berdiri tahun 59, omsetnya sekian. Avon berdiri tahun 1886, omsetnya sekian. Tahun 2016 nih ya. Herbalife 60,75 triliun dan seterusnya. Sisanya 35 triliun. Ini kalau di total 291,68 triliun. Ngeri? Nah, itu potensi pasar kita, Bapak Ibu. Coba kalau keuntungannya 10% saja dari omset tadi nih. Keuntungannya sekian. Bisa memberi income 10 juta warga dengan besaran income 2,9 menghidupi 40 juta warga. Luar biasa? Ya. Seperti itu Bapak Ibu. Oke?